Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you today? Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar hari ini? Sehat semua? Anak-anakku di kelas 7. Kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita untuk materi pelajaran bahasa Inggris dalam PJJ kita menjelang midterm test, menjelang penilaian tengah semester atau biasa dikenal UTS. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, mari sama-sama kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik anak-anakku sekalian di kelas 7, pada pertemuan yang lalu Pak Nanang sudah menjelaskan tentang pronoun kata ganti, yaitu untuk mengganti penyebutan nama yang berulang. Ya, ada 7 kata ganti. Ya, kemarin kita sudah belajar kata ganti yang kedudukannya sebagai subjek dan sebagai objek. Kata ganti sendiri dalam bahasa Inggris disebut dengan pronoun. Ya, untuk kata ganti ada subjective pronoun dan ada objective pronoun. Ya, kemarin dari untuk subjective pronounnya ada he, she, it, I, you, we, they. Untuk objective pronounnya di halaman 27 buku kalian ada him, her, it, me, you, us, and them. Nah, sekarang saya coba menjawab pertanyaan yang sebetulnya sudah kamu jawab di rumah dan jawabannya sudah ada pada Pak Nanang. Kita perbaiki yang keliru karena kamu belum tahu di mana kekeliruannya. Ya. Jadi nomor 1 di activity 16 halaman 27, father asks, ya, ayah meminta atau menyuruh. Nah, otomatis ini kita butuh objek. Nah, objek yang tepat adalah me. Jadi di sana cuma ada satu objek yaitu me. Maka father asked me to clean a fan in the living room. It is quite dusty. Jadi ayah meminta saya, menyuruh saya untuk membersihkan kipas angin di ruang tamu karena kipasnya sudah berdebu, dusty, sudah berdebu. Jadi jawaban kita adalah me. Ya. Oke, yang kedua, Reno calls Andin several times. Reno menelpon Andin berulang kali. Ya. Nah, kemudian bla 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 atau titik doesn't hear it because she is sleeping. Tidak mendengar karena dia sedang tidur. Siapa yang sedang tidur yang tidak mendengar telepon dari Reno? Ya, Andin. Nah, Andin ini orang ketiga tunggal perempuan ya. Andin biasanya perempuan, maka kata gantinya untuk subjek adalah she. Jadi jawabannya she doesn't hear it because she is sleeping. Oke, jawabannya she, kata ganti dari Andin. Kemudian yang ketiga, father needs my help to move couch in the living room. Jadi ayah membutuhkan bantuan saya untuk memindahkan couch in the living room. Ya, nah, kata ganti dari father apa? Ya, betul, he. Jadi bapak. Ya, bapak ini orang ketiga, ya laki-laki. Maka kata gantinya he. He intends to replace it with a new one. Dia bermaksud untuk menggantikannya dengan yang baru. Okay, number 4. My big brother has a new phone. Ya, kakak saya, big brother itu kakak. Ya, jadi kalau little brother itu adik. Saudara laki-laki yang lebih besar. Kakak saya mempunyai telepon baru. Ya. Kemudian has a 6-inch widescreen. Ya, jadi layarnya itu lebarnya 6 inch. Nah, ini apa yang dibicarakan? Ya, betul, handphone. Nah, handphone itu benda. Benda, kita tahu kata ganti untuk benda hanya satu, yaitu it. Ya, kalau dia bendanya tunggal. Tapi kalau bendanya lebih dari satu nanti pakai they. Maka jawabannya adalah it has a 6-inch widescreen. Jadi dia mempunyai layar 6 inch. Apa yang mempunyai layar 6 inch? Ya, it-nya itu kembali kepada a new phone atau kepada handphone genggamnya, telepon genggamnya. On weekends, pada hari-hari pada akhir-akhir pekan atau hari minggu atau di setiap minggu, my cousin and I play board games. Ya. Jadi board game. Saya dan sepupu saya bermain board game. Ya, apa nih? Papan games ya. Nah, kemudian karena ada I, saya dan
siapa misalnya. Kalau ada saya kemudian kita dengan yang lainnya, maka kata gantinya adalah we. Jadi we really have a good time. Kemudian nomor 6, I have a pet. Saya punya hewan peliharaan, seekor hewan peliharaan. I name it Shiro. Saya menamakannya Shiro, kayak Shinchan ya, kucingnya Shiro. Because ya. Nah, ini Shiro ini nama hewannya. Nah, hewan itu satu. Hewan apa kata gantinya? Oke, betul. Because it has white fur. Karena dia punya bulu, tahu ya, bulu yang putih. Ya. I forgot to bring my wallet. Saya lupa untuk membawa dompet saya. Then my father delivers. Kemudian ayah saya mengantar. Mengantar apa? Apa yang lupa dibawa oleh si pembicara, oleh I tadi? Ya, dompet. Nah, kata ganti dari dompet juga adalah it. It untuk subjek dan objek bentuknya sama, it. Jadi then my father deliver it to my school. Diantar dompetnya, nganterin dompet. Ya, my cousin bought a new bicycle. Sepupu saya membeli sepeda baru. Nah, sebetulnya kalau sepupu ini kan bisa laki-laki bisa perempuan, otomatis ini jawabannya tentatif ya, bisa si, bisa he. Jadi dua-duanya bisa he, si, karena cousin ini sepupu. Sepupu itu ada dua, ada laki-laki dan perempuan. Bisa he, bisa si. Yang jelas dia kedudukannya sebagai subjek. Ya, he has blue atau she has blue, red and black color. Ya. Kemudian yang nomor 9, my mother has a brush. Ya, brush yang bisa dipakai oleh perempuan itu ya. Nah, kata ganti dari brush apa? Brush itu benda atau manusia? Ya, benda. Jadi kata ganti adalah it. Maaf, di sini bukan ya. Bukan kata ganti daripada brushnya, tapi dari ibunya. Ibu kata gantinya apa? Mother, she. Ya, she loves it very much. Dia sangat menyukainya. It is a gift from my sister. Ini adalah hadiah dari kakak perempuan saya. My brother in his room. Ya, my brother is in his room. Kakak saya ada di kamarnya. I call, saya memanggilnya, memanggil kakak saya yang laki-laki. Berarti ini objek. I call him several times. Saya memanggilnya beberapa kali, but there is no answer, tidak ada jawaban. When I check, ya, ketika saya periksa, he is listening to music. Dia sedang mendengarkan musik, bisa jadi volumenya musik besar atau bisa pakai menggunakan headset atau earphone. Oke ya. Nah, ini jawaban daripada soal yang melatih kita menguasai subjektif pronoun dan objektif pronoun. Ya, jadi kata ganti sebagai subjek dan kata ganti sebagai objek. Ya, jadi kamu sudah bisa sedikitnya membayangkan atau mengingat dalam bahasa Inggris untuk bilang I itu ya sudah ada dua yang kalian tahu, ada I, ada me. Kalau I untuk subjek, me untuk objek, ya, dan seterusnya. Oke, kita lanjut di activity 17. Hi Agus, may I ask you about personal information? Hai Agus, boleh saya tanya tentang informasi yang pribadi? Hai Nopisur, what is it? What is your father's name? Siapa nama ayah kamu? Ya, his name is Wijayanto. Nama ayah saya adalah Wijayanto. Nama dia, nama ayah tadi ya. Who is your mother's name? Siapa nama ibumu? Her name is Vera. Namanya adalah Vera. Nama ibu saya adalah Vera. Nah. Oke, do you have a sibling? Yes, I have a sister named Ambar. Punya saudara sekandung, sibling? Ya, punya, namanya Ambar. Tell me about her, please. Well, my sister is senior high student. Ya, jadi saudara perempuan saya itu di SMA. She is 4 years older than me. Dia 4 tahun lebih tua daripada saya. I see, thanks, you are welcome. Nah, learning materialnya, bahan pelajarannya, ini strukturnya, grammarnya, tata bahasanya. Satu, sekarang possessive adjective. Di kata ganti, jadi ya, kata ganti yang kedudukannya untuk menyatakan kepunyaan yang masih diikuti oleh bendanya. Ya, jadi ada what is your father's name? Siapa nama ayah kamu? Your, menandakan ayah kamu. Ya, kamu juga cuma untuk kepunyaan ayah kamu. Ya, kemudian his name is Wijayanto, namanya Wijayanto. Ya, kata ganti Pak Wijayanto. His name, nama dia adalah Wijayanto. Ini his. Ya, kemudian ini kata-kata yang dicap tebal, ini disebut dengan possessive adjective. Nah, kita lihat bagaimana bentuk posisi adjektif perubahannya. Ya, dari subjektif pronoun kemarin subjektifnya subjeknya I, ya, ketika jadi subjek di pokok kalimat atau di awal kalimat saya itu I, tapi kemudian ketika di objek atau di belakang atau penderita menjadi me. I love you, you love me. Nah, begitu. Kemudian ketika menyatakan kepunyaan, nama saya bukan I name, bukan name me, tapi my name. Nah, itu my, nama saya. Kemudian you menjadi your. Ya,
He menjadi his. He is teacher. Dia seorang guru. His name, namanya, nama guru tadi. Oke. She ya menjadi her. She is my mother. Dia ibu saya. Her name, namanya, nama ibu saya tadi adalah her name is siapa? Fatimah dan seterusnya. It menjadi its. Ya, kemudian we menjadi our. We go to school. Ya, our school is Nurul Falah. We go to school. Our school. Sekolah kami adalah MTS Nurul Falah. Jadi our itu kami, ya kalau di depan we. Kemudian kalau di belakangnya jadi us. Jangan lupa ada us kemarin ya. They menjadi their. Ya. They have parent. Mereka punya orang tua. Ya. Their parents atau ya. They have parent. Mereka punya orang tua. Their parent, orang tua mereka. Misalnya are a doctor. Dua-duanya dokter. Ibunya dan bapaknya dokter. Nah ini yang dikenal dengan apa namanya possessive adjective ya, kata ganti untuk menyatakan kepunyaan. Baik, yang terakhir di halaman 29 ya, kita bicara soal have dan has. Have dan has dua-duanya artinya mempunyai di sini jika dia berfungsi sebagai kata kerja ya. Cuma have itu digunakan oleh Dewi Ayu atau Ayu Dewi. Have jadi menyatakan punya. I have a cat. I have apa misalnya. You have, they have, we have. 3. I have, you have, they have, we have. Ayu Dewi. Tapi kalau she he is pakainya adalah she he it. She he it pakainya has atau menggunakan has. She has cat. Ya, he has a cat. Ya, it has white fur. Ini penggunaan have dan has ya. Jadi have subjeknya adalah untuk subjek yang tunggal atau yang biasa dikenal dengan have, Ayu Dewi atau Dewi Ayu. Kemudian kalau has untuk he, she dan it. Artinya Artinya kepunyaan atau saya mempunyai, dia mempunyai ya. Itu kata kerja. Baik, nah ya. Yang terakhir di halaman 31 ya. Ini adalah family tree. Keluarga ya, keluarga Gina's big family, keluarga besar Gina. My name is Gina, Mr. Fikri and Mr. Ayu are my parent ya. Gina, nama saya Gina, Mr. Fikri dan Mr. Ayu are my parent, adalah kedua orang tua saya. Parents itu kedua orang tua, ibu dan bapak. Mr. Fikri is my father, Pak Fikri adalah bapak saya. And Mrs. Ayu is my mother, dan Bu Ayu adalah ibu saya ya. Oke. Kenang and I are their children. Kenang and I, Kenang dan saya adalah anak-anak mereka, anak Pak Fikri dan Bu Yayu ya. Children ini anak-anak secara umum. Kenang is my brother. Kenang adalah saudara laki-laki saya, brother. So I am his sister, dan saya adalah saudara perempuan saya ya. Mr. Dimas and Mr. Anjani are my father parents ya. Pak Dimas dan Bu Anjani adalah orang tua ayah saya. So Mr. Dimas is my grandfather. Apa grandfather? Kakek ya. And Mrs. Anjani is my grandmother, dan Bu Anjani adalah nenek. Nah ya, ini janit yang dicetak tebal ini adalah sebutan untuk dalam lingkungan keluarga. Ada parents, orang tua ibu bapak, mother bapak ibu, father ayah, children anak-anak, brother saudara laki-laki, sister saudara perempuan. Saudara sekandung maksudnya ya, karena dalam bahasa Inggris itu tidak ada kakak, tidak ada perempuan. Jadi kalau saudara sekandung laki-laki namanya brother, kalau perempuan namanya sister. Kalau setahun namanya kalender. Oke, yep. Kemudian ada son ya. Son itu anak laki-laki, putra ya. My father have a son. Ayah saya punya seorang putra. And a daughter, dan seorang putri. Jadi anaknya 2. Children 2. They have 2 children. Dua anak. One son and one sister. One daughter. Seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Jadi son. Kemudian husband, apa husband? Suami. Ya, wife lawan dari husband, teman dari husband, bukan lawan ya, pasangan dari husband, wife itu istri. Kemudian ada uncle. Uncle siapa uncle? Nah, ya, uncle itu paman. Paman itu siapa? Ya, adik atau kakak dari ibu dan ayah kita. Ya, paman. Tapi nanti kalau dalam bahasa Jawa ada Pak D, ada Pak Le. Kalau dalam bahasa Betawi ada encang, ada encing. Dalam bahasa Sunda ada uak, ada mamang ya. Ini jadi
uncle. Siapa uncle? Paman. Dia adalah saudara kandung ibu atau bapak kita, adik atau kakak dari bapak dan ibu kita. Bisa jadi dari bapak kita, bisa jadi ibu kita. Kita manggilnya uncle. Nah, Aun istri dari pasangan dari uncle. Kemudian daughter, nawan pasangan dari son. Kalau son tadi anak laki-laki, daughter anak perempuan. Cousin adalah sepupu. Cousin apa tadi? Keponakan. Ya, cousin itu ada cousin. Ya, cousin itu sepupu. Ya, cousin itu sepupu. Sepupu itu bisa laki-laki, bisa perempuan. Nah, sementara terakhir adalah niece. Niece ini baru apa dia? Keponakan. Nah, niece ini keponakan perempuan. Nephew keponakan laki-laki. Keponakan siapa keponakan? Nah, kalau cousin itu adalah anak dari paman ya, atau dari om kita. Itu namanya sepupu. Kalau niece, siapa niece? Niece adalah anak dari kakak atau adik kita, namanya niece. Itu keponakan perempuan. Nephew keponakan laki-laki. Nah, inilah yang disebut dengan namanya family, keluarga dalam bahasa Inggris. Dibaca lagi dan kita akan bertemu setelah nanti ada penilaian tengah semester. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Sampai jumpa, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.